Ayo, siapa dari kalian yang nggak suka dengan Fred atau menjadi Fred hater? Siapa yang nggak suka dengan penampilan Fred di Man United? Banyak. Tapi jujur gue berkali-kali mengatakan dengan stok materi yang ada, Fred sebenarnya memberikan kontribusi yang cukup memberikan perubahan di ini tengah Man United. Cuman kadang perubahannya buat lawan, bukan buat Man United. Tapi dalam dua pertandingan terakhir melawan Arsenal, melawan Crystal Palace, kita bisa melihat Fred yang lebih baik. Setuju kan? Nah, dengan kehadiran Ralf Rangnick, kayaknya Fred bisa menjadi pemain yang bermain lebih agresif. Kebraziliannya keluar. Selama ini kan gue merasa ini orang bukan orang Brazil deh, dengan kualitas permainan yang ditunjukkan di lini tengah Man United dalam 3 musim terakhir. Ya gue bilang musim lalu Fred itu ada dan tiada, tapi ya sudah, itu materi yang dimiliki oleh Gunnar. Nah, kalau dilawan Crystal Palace dengan gol yang dicetaknya, udahlah, rasa-rasanya dia menjadi bintang di pertandingan itu. Dan penampilan dia bermain yang lebih ke depan. Kalau kita tarik garis tengah lapangan, area permainan Fred itu di atas garis tengah lingkaran itu, sisi kiri sedikit, tapi lebih banyak dia menyentuh bola, melepaskan operan itu di daerah permainan lawan. Ini ada sebuah perubahan ketika melawan Arsenal. Memang dia berkontribusi cukup bagus. Selain penalti yang didapat ketika Odegaard mendongkel dia, kan itu berarti dia maju ke depan. Kontribusi dia untuk golnya Bruno Fernandes kan nggak bisa dilupakan begitu aja. Nah, waktu melawan Arsenal, area permainan si Fred itu banyak di daerah permainan sendiri, sisi kiri, juga ada di daerah permainan lawan, tetap sisi kiri. Tapi kalau persentasenya mungkin 40-60. 60 dia lebih banyak menyentuh bola di permainan MU. Beda waktu melawan Crystal Palace. Apakah Rangnick bisa melihat potensi yang dimiliki Fred ketika dia sebelumnya bermain di Liga Ukraina bersama Shakhtar Donetsk? Kayaknya ini yang kita harus tunggu. Jadi Fred hater bisa menjadi Fred lovers nih. Mungkin. 2 gol sudah dicetak oleh Fred musim ini. Pertama ke gawang Leeds United ketika MU menang 5-0. Lalu yang gol kedua ketika MU menang 1-0 atas Palace, gol tunggal Fred. Berarti musim ini dalam 12 pertandingan Premier League, kita ngomong Premier League saja, 12 pertandingan 2 gol cetak oleh Fred, dua-duanya MU bisa menang. Lawan Leeds 5-0 dan Palace 1-0. Padahal mundur 3 musim sebelumnya dalam 76 pertandingan, Fred tuh cuma cetak 2 gol. 76 pertandingan 2 gol. Karena posisi dia bermain lebih defensif kan. Posisi dia sebenarnya itu 3 sebagai central midfield. Sedikit bisa bermain ofensif, juga bisa bermain defensif. Tergantung pelatih butuh yang mana. Jadi 3 ini dia bermain di tengah-tengah, sedikit bisa ofensif, sedikit bisa defensif. Tergantung mau dipaksakan kemana. Nah, melawan Palace kayaknya Rangnick melihat ofensivitas ini yang dimaksimalkan, bukan defensifnya. Jadi 3 musim sebelumnya dia mencetak 2 gol saja dalam 76 pertandingan. Kemana saja gol itu? Ke gawang Tottenham Hotspur pada 2020-2021 ketika MU menang 3-1. Lalu di musim pertama di 2018-2019 ketika MU bermain seri 1-1 melawan Wolverhampton. 2 gol dari 76 pertandingan. Musim ini 2 gol dari 12 pertandingan. Ekspektasi kalian melihat Fred akan seperti apa? Gue termasuk yang akan menunggu Fred berkembang bersama Rangnick. Punya potensi kok, cuma asal lebih disiplin. Nggak banyak error. Ya lawan Arsenal kan ada error juga, lawan Palace juga masih ada error juga. Kadang-kadang kalau ditekan dia sering kehilangan kontrol bolanya. Moga-moga Rangnick dengan new gegenpressing di era bersama Man United
moga-moga Fred bisa dimaksimalkan kemampuannya, karena saat ini mereka punya Fred. Mau memaksimalkan McTominay, mau Pogba atau siapapun, tapi kalau menurut gue Fred bisa bermain mendampingi Bruno lebih baik. Bruno akan jauh lebih dekat ke gawang pertahanan lawan. Fred ada di belakangnya sebagai penghubung antara gelandang tengah, back, dan Bruno serta Ronaldo di situ, atau Rashford atau Sancho, Greenwood. Fred's lovers, sambutlah new Fred. Mungkin begitu di era Rangnick yang menjadi pelatih Jerman pertama. 6 pelatih Jerman di Premier League yang berhasil meraih kemenangan di laga perdana Premier League. 6 orang itu. Nah, Rangnick menjadi pelatih asal Jerman pertama yang meraih kemenangan di Premier League. Sebelumnya ini ada 5 pelatih. Felix Magath, kalau kalian masih ingat, Felix Magath pernah melatih Fulham di 2004, dia gagal meraih kemenangan. Lalu ada siapa lagi? Jurgen Klopp di Liverpool, dia masuk Oktober 2015, bukan kemenangan juga. Jan Siewert, kalau kalian masih ingat, Jan Siewert tuh memimpin Huddersfield Town Januari 2019, nggak menang juga. Ada pelatih kalau kalian masih ingat, namanya Daniel Farke. Dia membawa Norwich promosi, dia dari Norwich City promosi dari Championship. Lalu di 2018-2019 laga perdana Premier League gagal menang. 2018-2019 bersama Norwich City, itu Daniel Farke. Lalu yang terakhir ya jelas Thomas Tuchel, Chelsea Januari 2021. Nggak ada yang menang tuh di laga perdananya Premier League. Hanya Rangnick yang bisa meraih kemenangan. Meskipun dengan susah payah, tapi kan kita bisa melihat Ronaldo melawan Wales bisa ikut kejar, lari, ikut membantu. Bahkan sprint masuk lari ke membantu daerah permainan Man United ketika penguasaan bola beralih dari MU ke Crystal Palace. Ronaldo loh, 36 tahun, bisa lari, sprint, ngejar untuk membantu strategi pertahanan yang diinginkan oleh Ralf Rangnick. MU di era baru bersama Rangnick, mungkinkah juga menjadi era baru Fred, pemain yang banyak dimaki, banyak dihujat orang karena kontribusinya, sering lepas bola, kontrol bolanya kadang nggak benar, ngupernya juga. Tapi mungkin kurang dimaksimalkan potensi dia oleh Gunnar Solskjaer. Ingat, 3 musim bersama MU cuma 2 gol. Musim ini sudah 2 gol dalam 12 pertandingan. Sama-sama kita tunggu Fred, pemain asal Brazil, 28 tahun, di musim keempat dia bersama MU. Apakah pembelian dari Shakhtar Donetsk pada Juni 2018 seharga 40 juta pound itu worth it, layak untuk dipertahankan memasuki bursa transfer Januari atau bursa transfer musim panas nanti, ketika MU pasti butuh sebuah perubahan bersama racikan Ralf Rangnick ataupun pelatih siapapun nantinya. Kalau Rangnick menjadi entah posisi penasehat, entah menjadi direktur apalah di dalam manajemen Man United. Sampai ketemu ya di What with West lainnya, kita mengulik-ngulik yang unik dengan asik. Kalau suka like, share ke teman-teman. Jangan lupa yang belum subscribe, please subscribe gue dong. Sampai ketemu, salam bola untuk kebaikan.